Welcome to Box Football Podcast di episode 98. Gua rasa ini episode yang paling asik deh. Kenapa? Karena sudah ada sepatu Asics dong tentunya. Seperti kalian lihat di sini, kita dikasih sepatu dari Asics, yaitu DS Lite Pro dari Asics. Dan ini yang gue suka guys, gue gak bohong. Poolnya lihat tuh warna pink, unik banget. Ini tuh perwakilan Asics di Piala Dunia Tomiyasu ya berarti. Oh Tomiyasu, iya, bener. iya. Kemarin Rizky Ridho juga pakai ini. Saya nggak masuk Piala Dunia sih. Iya, Kalau dua itu kan pemain tuh. sayangnya bener nggak ke. Mungkin yang pakai akan banyak sih, tapi yang di brand ambassadorin Tomiyasu. Tomiyasu di Jepang juga udah pernah pemanggilan pemain-pemain juga ya. Tapi yang pasti kalau buat kalian, gue mau manggil kalian untuk like, comment, subscribe dan juga hype video ini guys, sekali lagi karena kita hari ini bakalan bahas putar final Europa League. UEFA Europa League lagi. Typo ngomongnya. Final UEFA Europa League, padahal Europa League aja. Final Europa League, Freiburg dibantai Aston Villa 3-0, klubnya Bang Reza ya, by the way. Terus habis itu ada preview pekan terakhir Premier League ya, mungkin kita bakalan bahas putar Spurs, West Ham, Liverpool masih bisa lolos Champions League atau enggak, Chelsea udah nggak mungkin ya? Chelsea udah nggak mungkin guys. Dan juga kasus mata-mata Southampton ke tempat latihannya Middlesbrough, karena Southampton juga dikabarkan kalah juga sih dan dipastikan gak lolos ke Premier League. Dan mungkin sebelum gue lanjut, gue udah bilang lagi-lagi guys, jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan hype. Kita mau coba nyampe 100.000 subscriber mungkin di akhir tahun ini ya. Oke, gak pakai lama, kita bahas aja langsung final Europa League. Freiburg dibantai Aston Villa 3-0. Dan juga ini banyak yang bilang laga sebenarnya berjalan alot sampai menit 41. Gol cantik dari Golnya bagus-bagus semua ya. Tielemans bagus banget. Itu asisnya dari Morgan Rogers dan Morgan. juga Morgan ya. Marjan tuh. Morgan masuk lagi sini. Iya, masuk lagi sini. Tapi boleh ya kalau misalnya mau masuk ya brand-brand yang lain. Tapi tergambar juga dari XG kedua tim. XG Freiburg 0,26 dan expected goalsnya Villa 2,39. Villa juga punya 5 big chance yang datang dari 70 shot. Tapi 17 shots. Freiburg hanya mampu lepaskan 4 Atau shots. lu ini tidur 2 hari itu katanya. Tapi kalau misalnya ngomongin laga ini, gue mau nanya dulu ke Bang Reza dulu deh. Perjalanan Freiburg nih di Europa League sebenarnya mulus-mulus aja atau ada sebenarnya agak struggle? Dan mungkin di Bundesliga-nya sendiri dia gimana sih sekarang kondisinya? Sebelum jawab, lo harus jawab dulu. Freiburg tuh klub yang working class kan? Nah, working class gak Freiburg? Working class. Working class. Berarti tiketnya gak mahal dong? Tiketnya ya mahal kalau yang beli orang Indonesia. Oh iya, itu iya. Tapi maksudnya nggak nyampe 60 juta kan di Selhurst Park kan nggak mungkin kan, 60 juta tuh nggak mungkin. Itu kan tapi Selhurst Park ya. Tapi gimana? Freiburg sendiri kalau di musim ini tuh di Champions League dan juga di Bundesliga tuh seperti apa musimnya? Ini pertama gue tuh sebenarnya suka sama Freiburg karena cerita di baliknya. Oke. Jadi buat yang nggak tahu, Freiburg itu berasal dari kota kecil. Freiburg im Breisgau itu ada di sebelah kiri bawah Jerman, berbatasan dengan Swiss dan juga Austria. Oke. Dia itu ada di tengah-tengah pegunungan. Kalau banyak orang itu sering dengerin dongeng-dongeng Black Forest. Nah, Freiburg itu ada di sampingnya Black Forest, yang sering dijadiin latar dari banyak dongeng di Eropa sana. Yang menariknya, walaupun mereka kota kecil, sebenarnya mereka adalah salah satu kota paling makmur di Jerman secara penghasilan per kapitanya. Nah, itu yang membuat pada akhirnya nonton bola itu sebenarnya bukan salah satu hal yang utama di sana. Nah, tapi menariknya muncul klub seperti ini. Klub yang 100% masih dimiliki oleh para fans. Dan mereka itu dikelola dengan sangat baik. Jadi contoh pengelolaan klub yang baik di Jerman adalah Freiburg. Dengan 100% masih dimiliki oleh klub, mereka bisa bersaing bahkan sampai ke Eropa. Nah, Julian Schuster ini pelatih mereka masuk ke musim kedua, menggantikan Christian Streich yang tadinya udah belasan tahun. Dan Schuster ini dulu dia jadi pemain datang 2008, dia pensiun 2018. Setelah jadi pemain dia jadi license coachnya Freiburg dan juga asisten pelatihnya Christian Streich. Dan sekarang dia jadi pelatih utama, artinya udah 20 tahun lebih di klub ini. Dan itu yang membuat pada akhirnya Schuster juga bisa menggantikan Streich di 2 musim ini dengan cukup baik. Karena 2 musim selalu finish di 7 besar. Termasuk musim ini mereka bisa lolos ke final Europa League. Dan mereka juga mengakhiri musim di peringkat ke-7
Bahkan lolos ada di ke- atas Eintracht Frankfurt, lolos ke Conference League musim depan. Dan kalau kita bahas di Europa League juga salah satu tim yang paling stabil karena mereka finish di peringkat 2 atau 3 di fase liga, dan itu yang membuat mereka selalu main kandang di leg kedua. Iya, Jadi iya. ketika lawan Braga di semifinal, terus lawan siapa ya gitu di 16 besar atau lawan besar, mereka tuh kalah di leg pertama tapi bisa balikin di Celta Vigo, leg kedua. Enggak, kalau Celta Vigo 8 besar menang banyak dari match pertama. geng. Yang 16 besar lawan geng kalah tuh di leg pertama di Belgia, leg keduanya bisa ngebalikin di Freiburg. Jadi secara langkah nggak terlalu mulus karena di 16 besar dan semifinal sempat kalah di leg pertama, tapi mereka Tuh. bisa Untungnya membalikan leg kedua keadaan. di home soalnya. Tapi kalau misalnya dari fans dari lu nya sendiri lawan Aston Villa ini sebenarnya apakah ada rasa optimisme untuk memenangkan pertandingan Tapi kalau misalnya lihat dari starting line up Gue gitu? kan ketemu Reja kapan ya 2 minggu lalu ya. Lo sempat Iya. bilang berharapnya ketemu Nottingham Forest kan, bukan Oh, Villa. iya. Benar, gue pernah bilang waktu itu kan masih semifinal. Gue bilang gue berharap ketemu Nottingham Forest karena kalau ketemu Forest masih ada kemungkinan menang. Lawan Aston Villa itu mungkin kemungkinan menangnya lebih kecil. Apa yang membuat lu berpikir seperti itu? Emery. itu faktor gede. Oke, gue ngerti. Ini fun fact ya. Dulu debutnya Emery di Aston Villa itu gue siaran. Terus gue bilang Emery pernah melatih Sevilla, Villarreal dan Aston Villa gue itu. Sama kayak nggak gue, sengaja kesel. sama kayak gue. Itu wajar guys, itu wajar, itu hal yang wajar terjadi. Ini dan dengan 3 Villa ini mereka bisa juara ya. Dia bisa juara ya. Bisa juara. 3 kali sama Sevilla, 1 kali sama Villarreal, 1 kali sama Aston Villa. Dan dia ngebawa- Nah, next nih antara Villa Frequency atau Villa 2000. Semuanya Villa 2000, semua Villa itu. Tapi gini Dok, kalau buat final gue Iya. nggak terlalu optimis. Kenapa? Freiburg tuh cuma bagus starting 11-nya. Kalau ada masalah atau ketinggalan lebih dulu mereka bakal sulit. Tapi ini juga nggak lepas dari bagaimana Liga Inggris yang tadi kata Bang Rossi mungkin di episode sebelumnya, tim papan tengahnya pun secara gap sekarang udah lebih tinggi dibandingkan sama tim-tim papan atas dari liga lain. Jadi kalau kita bandingkan misalnya tim yang bertanding aja ya. Aston Villa sponsor utamanya betting app. Enggak, kemarin Kemarin Villa Aston Villa Foundation karena nggak boleh di Turki kan. Tapi duitnya kan tetap dari betting app. Sponsor lengannya itu Kazu ya apa sih? Sponsor trading company. Trading ya. Uangnya banyak. Freiburg sponsornya dua-duanya dari perusahaan lokal. Apa sih Jago? Lo tau nggak? Di sini Jobrat. Jobrat itu tuh apa? Nyewain Job. sepeda. Oh, Anjir, keren banget ya. Jadi Jobrat itu perusahaan penyewa sepeda. Jadi ketika lu freelance di Jerman, itu kalau lu pengen nyewa sepeda, tapi yang ngebayarin company-nya, nah itu Jobrat. Jadi gua freelance nih, tapi misal box to box perusahaan gua ngajuin kalau gue pengen nyewa sepeda buat kerja. Nah itu nanti box to box yang bayar ke Jobrat ngasih ke gue sepeda apapun yang gue mau. Nah itu nanti bisa dipotong dari gaji, bisa. Anjir, unik banget ya. Nah itu perusahaan itu Jobrat yang lu Perusahaan apa tuh? lu nggak pernah bayangin ada perusahaan kayak gitu kan? Terus sama kayak ini. Europa League final gitu ya. Zaman dulu tuh Paluani tuh, Kievo, kue Natal. Kue Natal serius. Paluani. Nah Iya. terus di sininya sponsor lengannya perusahaan software akunting. Software Akunting, perangkat lunak akunting. Jadi dua-duanya perusahaan lokal dan itulah bagaimana sekarang memang gap yang semakin Gapnya jauh gila, ya iya, antara iya. Liga Inggris Geser dengan duit juga ya. Jauh banget. bahkan itu dengan Bundesliga. Kalau gua mungkin memetakan sekarang tier satunya adalah klub besar Premier League, pas Real Madrid, Barcelona, Atleti, dan mungkin Bayern, PSG, dan mungkin Iya, satu atau dua klub dari Italia. Nah bawahnya itu adalah tim-tim yang lolos ke Eropa dari Jerman, Spanyol, Italia, plus tim papan tengah dari Premier League. Udah bisa bersaing sama Juventus, udah bisa bersaing sama Villarreal gitu kan. Premier League udah jadi Super League, Dok. Iya. tanpa harus mereka bilang kita bikin Super League. Enggak, itu udah jadi Super League dengan Indonesia sendirinya. Super League namanya. Oh iya benar. Itu beda lagi, itu beda lagi ya, Mas. Itu beda lagi, Mas. Itu beda lagi. Pekan terakhir Super League lah. Tapi kalau dari Freiburg sendiri mungkin ini agak menyangkut paut dengan finalnya juga ya. Ada nggak sih pemain yang mungkin yang main di final kemarin yang starting yang lagi jadi hot topic, mungkin apakah transfernya, mungkin karena transfernya yang lagi banyak diincar gitu? Ada dua sebenarnya ya. Ada dua. Siapa Wonderkid dari Freiburg saat ini yang pertama adalah Noah Hatubolu.
Yang Kiper. center attack midfielder ya? Kiper. Penjaga. Itu yang kiper. Penjaga gawang ini dari akademi. Dia menggantikan Mark Flecken waktu itu pas ke Brentford. Oke. Dan ini adalah mungkin musim keempatnya ya sebagai kiper inti. Salah satu kelebihannya adalah penalti stopper. Tapi sebenarnya gue melihat blunder ya kemarin ya. gue melihat sangat mirip dengan Onana kiper yang satu. Jadi dia stopper bagus, tapi gue melihat terlalu inkonsisten untuk bermain. Jadi kalau dia pergi sebenarnya ya bisa digantikan lah sama kiper lain ya, karena kabarnya Freiburg udah ingin mendatangkan Mio Backhaus, kiper timnas U21 Jerman yang juga keturunan Jepang dari Werder Bremen. Jadi Menarik banget tuh. Atubolu kalau cuma lihat dari statistik, dilihat dari ini bagus, Suka tinggi dia. tapi gue ngelihat kalau dia bakal pindah ke tim gede kayaknya bakal jadi bahan ceng-cengan gitu. Tapi dia mau pindah kiper emang. pelapis kali. Kayaknya bakal pindah Kan di udah musim beli panas ini. Backhaus kan. Kan sempat incer Milan, sempat beli incer tim-tim Premier League juga. Tapi yang lebih hot prospect menurut gue adalah Johan Manzambi. Itu yang center attack midfielder ya? Center attack midfielder, usianya masih 20 tahun, gaya mainnya mirip sama Jude Bellingham ketika pertama kali datang ke Dortmund. Close control bagus, dribble bagus, finishing bagus, tapi memang kemarin ketika di final terekspos sisi defense-nya karena gol keduanya itu defense Jadi awareness-nya jelek. Dia disuruh sama Grifo itu ngejaga pemain di belakang tapi nggak dia jaga dan akhirnya Emi Wen dia bisa cetak gol. Jadi ya masih bisa diperbaiki lah, masih 20 tahun. Kaptennya tuh Grifo ya. Kaptennya vice captain sebenarnya Lienhard atau Ginter ya? vice kaptennya Bentar gue liat dulu. Kayak Vincenzo Grifo. vice captain Grifo tapi kapten intinya sebenarnya Christian Gunter. Oh bentar. Iya, Christian Gunter. Dan apa namanya, si pemain itu bakalan jadi Milonya Milo. ini enggak Stuttgart Dia ya? tadi kaget sebelum rekaman Enzo Milo di Stuttgart udah pindah ke Al Ahly, dia kaget. Oh kaget gua. Enzo Milo tuh itu kan dia dari Stuttgart. Waktu itu Stuttgart tuh lawan Madrid. Gue liat nih siapa sih pemain anjing Bagus nyebelin itu. banget nih. Ada dua pemain dari Stuttgart yang nyebelin waktu itu gue liat, Stiller sama si Enzo Stiller. Milo. Kayaknya gue nggak salah satu lagi wingbacknya deh, gue lupa namanya siapa. Mittelstadt. Iya, Mittelstadt deh gue nggak salah. Terus habis itu gue tadi nanya dia, si Enzo Milo gimana kabarnya tuh? Enggak, udah di Al Ahly. Buset, kata gue udah Al Ahly Do, anjing. lo tau gak Do? Back yang suka lo debat-debat itu Schlotterbeck tuh Freiburg Do. Oh iya, kalau itu gue tau Freiburg dia tahu. Zamannya si ini, si siapa, Christian Streich itu. Gue juga nanya dia tadi, Freiburg tuh ada satu pemain dari Dortmund ke Freiburg. Dia tuh dulu pakai nomor punggung 17. Gak usah disebut. Kalian komen di bawah siapa. Masih ada squad, masih ada. Ada di final. Masih ada di Masih. final pokoknya. Ada lah pokoknya. Tapi kalau tadi oke lah, kita udah ngebahas soal Freiburgnya sendiri. Mungkin kita bahas soal Aston Villa-nya. Aston Villa nih menang meyakinkan 3-0 gitu kan. Tapi yang jadi sorotan juga dari beberapa laga, dari beberapa pekan terakhir tuh adalah bagaimana Unai Emery, Mr. Good Evening, mengubah Victor Lindelof Betul. jadi defensive midfielder tuh Betul. Bang Ros. Apa yang membuat mungkin Victor Lindelof nih bisa cocok berada di defensive midfielder gitu? Sebenarnya sih satu hal aja. Victor Lindelof ketika jadi center back itu kemampuan terbaiknya adalah passing, entah itu short passing atau long passing gitu. Nah, ketika dia jadi center back itu apa namanya? Kalau kemudian dia terekspos, dia susah untuk kemudian ngelepas passing-passing tersebut. Itu kelemahannya dia di Man United. Ketika dia lebih maju jadi apa namanya defensive midfielder, itu bikin dia punya kebebasan lebih untuk memaksimalkan kemampuan terbaiknya tersebut gitu. Dan sebenarnya sih gue agak kaget karena biasanya kan Amado Onana ya sama Ya, si benar. Tielemans kan Sama sebelumnya. Douglas Luiz biasanya. Ya sama Douglas Luiz juga gitu. Jadi ya agak kaget ketika kemudian dia diandalkan, tapi itu sebuah pilihan yang works dan cukup apa ya namanya masuk akal gitu. Melihat apa yang bisa ditawarkan oleh Victor Lindelof. Itu sih sebenarnya kalau gue lihat gitu. Nah, kalau berarti kan memang Emery ini juga punya apa ya? Mungkin punya hal yang bisa punya sesuatu yang bisa dimiliki punya sesuatu yang dimiliki kayak Pep Guardiola. Ngelihat kemampuan pemain juga. Ya, dimaksimalin Karena kayak menurut gimana. gua di Premier League kita juga harus ngebahas selain Arteta dan Pep, kita harus bahas Emery juga, yang dimana memang dia rajanya Europa League lah mungkin. Tadi udah dibahas 5 trofi berarti ya. Ya. Iya. 5 trofi Europa League itu sebuah statement sih. Dan Emery juga sekarang berada di Aston Villa, walaupun sebenarnya kita tiap musim selalu bilang, wah ini kayaknya Aston Villa nih ke Champions League. Mungkin musim lalu yang jadi rekor terbaik mereka bisa nyampe Champions League ya. Dua musim lalu. Dan sampai musim lalu tuh di semifinal lawan PSG. Semifinal lawan PSG, tapi sekarang di Europa League. Apakah Emery ini bisa dijajarkan, mungkin bisa masuk ke perbincangan ke pelatih-pelatih yang
bisa ikutan title race gak? Karena tiap musimnya gue ngerasa Emery itu selalu kepleset di pertengahan gitu. Musim Title ini race tuh sebenarnya berbalik juga bisa terus. udah masuk kan. Sempat kita bahas kok di Iya benar di sini ada gue juga. Aston Villa nih masuk gak sih? Terus kita bilang kayaknya enggak deh. Ya simply karena Arteta sama Pep Pep gitu terlalu- kan gitu. Dan lu bilang sendiri Emery itu overrated enggak posisi Iya, 3 setuju Man gua. United. Lu Setuju bilang gua kayak overrated. gitu. Untuk bisa menjadi title race itu agak dibutuhin sesuatu yang lebih sih, karena gue bahkan ngelihat pada pertandingan yang sama-sama ketat gitu ya, ketika menghadapi United itu diekspos-nya gampang banget lini belakang yang buat di stretch gitu sama timnya Michael Carrick yang bahkan taktiknya tuh musim ini masih pragmatis gitu, bukan Michael Carrick yang sesungguhnya gitu istilahnya. Jadi untuk jadi title race musim depan, gue jujur belum tahu. Kalau misalkan sama kayak musim ini, jawaban gue ya enggak Belum. gitu. Kecuali mungkin ada sesuatu improvement gitu. Tapi emang dia dari 2 musim terakhir tuh kena PSR ya? Iya, Aston Villa kena PSR. Jadi sebelumnya tuh kan pas dia datang kan peringkat 16 kemarin sebelumnya. Jadi emang di papan bawah Aston Villa tuh pas dia datang. Yang Steven Gerrard ya. Iya. Terus Oh, habis itu itu penjara tuh. emang ada masalah PSR, jadi yang pemain datangnya juga nggak bisa luasa Aston Villa ini. Makanya Emery banyak dipujinya di situ Itu sebenarnya. asisten pelatihnya dia tuh yang gondrong tuh. Siapa? Itu set piece coach-nya. Itu kan dari zaman Steven Gerrard juga ya. Gue juga Oh, baru iya. tahu kayaknya dia tuh jadi asisten pelatihnya Roberto Martinez di Oh, iya. Portugal gitu. Ya tapi ini ngebuat Aston Villa menang lawan Freiburg, nih ngebuat mereka bakal main di Champions League. Champions Walaupun secara kalaupun mereka kalah juga Masih bisa harusnya dikejar sih di liga. masih bisa dikejar ya. Nah ini apa? menarik dulu nih Dok. Apa? Soal Aston Villa main di Champions League. Iya. Jadi Aston Villa nanti finish di peringkat 4 atau peringkat 5, ini bisa menentukan juga jumlah tim Champions League Oh iya. Premier League musim depan. Iya. Musim depan ya? Jadi kalau Aston Villa di peringkat keempat, finishnya nggak kekejar sama Liverpool, itu pada akhirnya hanya 5 sampai Inggris. peringkat 5 yang lolos ke Liga Champions. Tapi kalau Aston Villa finish di peringkat kelima, nah ini yang menarik. Jadi kalau Aston Villa finish di peringkat kelima dan kita tahu 5 itu sebenarnya bukan spot untuk mendapatkan tiket ke Liga Champions. Artinya Aston Villa akan menggunakan kuota sebagai juara bertahan di Europa League. Europa League. Oke. Dan itu membuat ekstra kuota koefisiennya jatuh ke peringkat ke-6 Oh my god. antara Bournemouth atau Brighton and Hove Albion. Bro, ini wah gila itu bakal penuh banget tuh. Jadi bisa 6 bisa 6 tim dari Premier League yang main di Liga Champions. Tapi keseruan belum berakhir di situ, Dok. Karena nanti kalau 6 itu Europa League akan berkurang. Cuma satu. Jadi yang 6 itu harusnya Europa League pindah ke Champions League. Peringkat 7-nya Europa League, peringkat 8-nya Conference League. Conference League. Tapi bisa jadi 9 wakil di kompetisi Eropa kalau Crystal Palace ngalahin Rayo Vallecano. Nah, Di ini yang final. menarik. Karena laga antara Crystal Palace versus Rayo Vallecano bisa menentukan tim negara yang mengirimkan 9 wakil ke Eropa musim depan. Karena kalau Rayo bisa menang, fix Spanyol tahun depan ngirimin 9. 9. Ke Eropa. Super League, Premier League Super League. Gila, tapi 9 Spanyol anjir. 9 tuh di Liga Championsnya nggak 6. Kalau Oh Iya, iya tahu. Inggris 9 tapi di Liga Championsnya Bisa 6. Bisa 6. Wah, ini tapi Liverpool belum ya? Liverpool Belum, tuh iya. Liverpool bakal lawan Brentford yang dimana nih dia juga lagi ngejar. Di itu peringkat Dia tapi nothing tulus ya berarti. enggak Brentford yang ngejar itu Chelsea Aston juga. Villa, Iya. Oh iya maksudnya Brentford ngejar Chelsea. Oh iya. City mau gak mau kalau misalnya emang mau rukun sesama tim ya ngalah sama Aston Villa. Iya. Apa udah nothing tulus udah Nggak, tapi kan Pep pengen tapi bisa. laga terakhir Pep. Iya. Kalau seri gimana tuh Yang kalau lebih seri? nating tulus ya Aston Villa lah. Mau Sebenarnya kalau Aston Villa kalah, Liverpool menang udah Enggak, fix Liverpool ke peringkat 4. Aston Villa dan City bisa seri aja. Ya itu udah pasti berarti Iya, tapi ya udah pasti berarti 9 lagi kan? 9 ini. Ya, kalau 9 6 Ucel. kalau 9 ditentukan Crystal Palace, tapi 6 UCL ditentukan Aston Villa. Oh my Gitu. god, bro. Ini ternyata yang seru di Premier League gak cuman buat musim depannya tapi di bawah juga seru juga ini. Ini 6 tim Champions League. Wah, gila juga tuh. Oh, itu bisa bagi-bagi tuh Big Six. Kalau Spurs lolos. Tapi bayangkan dong. Lu bayangin lah dong. Apa? 6 tim lolos ke Liga Champions dan tidak ada Chelsea. Ya Allah, bener juga ya. Iya, gak ada Chelsea ya. Iya. Iya. Bener. Xabi Alonso nggak jadi pesta sabi. Dan pesta sabi, pesta babi itu mah. Gila. Tapi iya Nobar guys, pesta babi nggak boleh, nobar ini pesta ketat sabi banget bisa. loh. Ini ketat banget.
Ya itu yang paling nyesek ya kalau misalkan Liverpool 5 masih bisa lolos. Iya, tapi sebenarnya Liverpool cukup diuntungkan dengan golnya Erling Haaland. Iya, Jadi benar. Bournemouth dengan Liverpool sekarang selisihnya 3, tapi selisih golnya 6. Nah, ini ada fakta menarik juga. Kalau Bournemouth bisa menang 5-0, Liverpool kalah 1-0, untuk peringkat kelima bisa saja ditentukan dengan playoff. Karena jumlah golnya sama, jumlah selisih golnya sama, jumlah Ada poinnya playoff. sama. Tapi ini pernah nggak? Terakhir kapan ada playoff? Enggak pernah ada. Nggak pernah ada. Lakuin ada sih. Gua nggak Tapi mau harus udah itu for harus the first time, harus anjing. Bournemouth menang 5-0. For the first Harus time. 5-0, Liverpool kalah 1-0. Bournemouth lawannya Coba cek. Nottingham Forest. Kalah 5-0 sama Forest tuh. Menang 5-0 lawan Forest. Lu tau gak, tim yang adem anyem yang kayak gak ada beban apa udah Nottingham Forest, Palace, Leeds, Fulham sama Everton masih ngejar sama Newcastle sama Palace Sunderland. masih ada kemungkinan juara conference terus main ke Iya. Europa League. Iya ini guys kalian sambil ngeliatin table klasemen aja sementara guys ini kalian lihat sambil scroll ini benar-benar ketat banget. Udah yang adem anyem mah Wolverhampton sama Burnley udah. Udah degradasi. Gila tapi gila seketat itu ternyata ya klasemen ya. Masih ada stake-nya lah Tapi ya. pekan terakhir. tapi lebih ketat La Liga sih menurut gua. Kalau buat perebutan Oh, Eropa. Oh iya soalnya di peringkat 10 ke bawahnya ya. Bahkan Valencia dan Sevilla Iya, yang iya, beberapa iya, pekan lalu masih di daerah bawah ya. Sekarang masih berpeluang ke kompetisi Eropa karena bisa 9 itu. Iya dan Sevilla juga mau dibeli Sergio Ramos juga tuh kabarnya. Iya, mau dibeli Sergio Ramos. Mau dibeli Sergio Ramos. Madrid masih ngejar Nah apa gak usah bahas Madrid. Mending kita bahas ke ini ya preview game week 38 Premier League. Jadi akhir pekan nanti tadi juga udah disinggung beberapa sama Bang Iya, Reza. udah kesinggung. Liverpool harus menghadapi Aston Villa abis juara mereka hanya butuh 1 poin untuk memastikan tiket Liga Champions tadi udah disebut. Skenario tim tim Juga posisi udah. 6 bisa lolos Liga Champions tadi juga udah disebut. Tapi ya ini bisa jadi laga terakhir Mo Salah juga berarti ya. Laga Bukan terakhir. bisa jadi emang lagi terakhir Pasti. masalah. Masalah Pasti. Andre Robertson. Sama Andre Robertson juga ya. Laga terakhir Andre Robertson sama Mo Salah di bawah Arne Slot yang akan melawan Aston Villa. Ini Liverpool berarti mau nggak mau harus menang kan? Buat jadi dapat jatah, iya gak sih? Iya sebenarnya kan tinggal butuh hasil imbang udah pasti main di Liga Champions. Tapi ya buat perpisahan Mo Salah dan Robertson sih menurut gua di kandang lawan Brentford gitu ya masa imbang. masa kalah kan. Di kandang lawan Brentford, Anfield, iya sih. Tapi ada rumor ini nggak? Bukan rumor, maksudnya Pergantian pelatih ada rumornya. Bukan, nggak usah itu mas, nggak usah. Nikmatin dulu Arne Slot 10 laga awal dulu, nikmatin dulu. Nggak, bukan maksud gua ini apa sih seremoni buat Pasti ada. masalah. Oh pasti ada ya, pasti Kan ada. kayak kemarin dari pekan ke-37 tuh pasti kalau laga kandang terakhir kayak Iraola, Marco Senesi gitu-gitu udah perpisahan. Kalau yang nggak Casemiro. perpanjang kontrak Casemiro. Gila mau salah tapi Malacia Mo juga Salah- tuh. Iya benar. Malacia dapat ya. Mo Salah tuh tapi Liverpool mau ganti siapa tuh Mo Salah tuh? Misalnya itu belum ada rumor lagi ya? Itu kan Olise kan. Sama kayak sini juga Yang Diomande. Barcola. Oh, Barcola sama iya. Desiree Doué. Yang Diomande? Ya Diomande juga. Ya menarik ya itu Liverpool juga akan melawan Aston Villa. Tadi kita juga udah bahas soal kriterianya gimana. Dan yang gak kalah menarik sebenarnya yang peringkat bawah yaitu adalah West Ham United lawan Spurs. Yang masih harus berjuang sampai game week terakhir karena West Ham harus lawan Leeds. Leeds lagi bagus. Tapi gak ada kepentingan. Gak ada kepentingan. Bang Dex tadi lu juga di episode sebelumnya lu juga bilang ada 9 apa? Skenario 9 skenario. cuman satu yang bisa bikin Spurs degradasi. Jadi sebenarnya Spurs tuh di atas angin. Satu skenario itu apa? Ya Spurs kalah, West Ham menang. Oh, udah itu doang ya. Walaupun menurut gua kayak possible. Karena lawannya Everton juga lagi ngincer Lagi ngincer Eropa, ngincer Everton. Eropa juga ya kan. Dan juga mungkin Tanya lah, kita mending mana? Gue sih West Ham sih yang degradasi kalau lu pengennya West Ham lu. bukan pengennya, realistisnya Gue juga ngeliatnya West Ham sih. West Ham sih. Ini realistis ya, bukan kepengen ya. Bukan kepengen. Tapi kepolisian Inggris kerja keras. Tapi kalian kepengennya Di West Ham versus championship Millwall. ya. tapi kalian kepengennya Spurs stay kan? Gua sih Kepengennya pengennya kan? West Ham, Tottenham, gue sih pengennya HAM ditegakkan di Indonesia. Oh, itu mah gak usah disebut juga harus. Mas. Tapi kalian kepengen kan Spurs stay? Kepengen Ini kan? kenapa lu Iya harus kan? memaksakan? Gua sih nggak. Kepengen. Gue lebih pengen lihat The Zerbi sih. Itu Iya, di iya. Derby style bro. Season 3 is better than season 2 kalau kata Ains Postecoglou. Bener, kita lihat aja season 3 ya. Gue pernah bantuin kampanye AIA, jadi gue berharap Spurs bertahan. Iya, iya, Kayak enak Iya. Dulu kan ada hubungan Nggak, soalnya pekerjaan. itu juga ada ini, ada rumornya kalau degradasi harus ganti-ganti sponsor. Jadi ada kontrak-kontrak yang gitu loh pokoknya. Tapi Selain pemain. Tapi menurut gue dua tim ini tuh punya stadion bagus. Kayak Stadion sayang bagus, aja ya kalau misalnya
ke championship Cuman gitu. kalau West Ham stadionnya angsuran dari Olimpiade kan. Sama kayak Hertha iya. Berlin. Ya, Iya. Hertha Berlin juga. Oh iya benar-benar. Olympia Stadion. Ya, dan juga kalau misalnya ngomongin soal yang degradasi dan promosi-promosi, yaitu di Championship, kita mungkin bahas sedikit soal Southampton yang kabarnya ngirim mata-mata ke tempat latihan Middlesbrough. Itu ada fotonya, itu beneran fotonya nggak sih dia kayak gini? Enggak, nggak tahu Atau itu dia. cuman kayak itu ilustrasi doang? Dia gini. Iya, ya, kayak gini Pakai kan. HP. Itu ilustrasi Itu atau bener? namanya William Salt garam, William Salt. Jadi itu ini Beneran fotonya pegawai. berarti ya? Ini kayak udah pegawai magang. Jadi kayak ditumbalin gitu. Ya Lo Allah. tolong dong. Anjing, Ditumbalin ya. Jadiin, goblok. latihannya lawan gitu. William Padahal Jadi Southampton- tanpa Spygate itu Southampton lagi bagus. Lagi bagus. Southampton waktu itu lawan Middlesbrough Iya. di semifinal. Ah. Sebenarnya hasil spy-nya juga tetap 0-0 juga sih. Maksudnya Iya. nggak terlalu ngaruh. Southampton ke final lawan Hull City harusnya. Cuman Southampton dapat Spygate itu, makanya lawannya nggak jadi Southampton, Hull City-nya jadi lawannya Middlesbrough. Gitu. Itu sebenarnya gue sih agak sayang ya itu kejadian banget. karena si Tonda Eckert itu kan salah satu pelatih yang menarik perkembangan benar, karir ya. benar. Dia kan dari muda jadi asisten gitu di Jerman. Gue lupa di mana, di Red Bull ya, enggak ya? RB Leipzig pernah. Iya. Di FC Köln U18 juga pernah. Iya, dan terus kemudian dia naik setelah pelatih sebelumnya didepak gitu di Southampton dan performanya oke. Will Steele ya, Will depak ya. Steele, iya, Will Steele. Pelatih FM. Pelatih itu masih FM ada, dan dia masih di situ nggak sih? Wilson? Enggak, Udah udah depak. Udah Menggantinya si nggak tahu Tonda ya? Eckert itu. Nah, sayangnya kemudian ini kejadian dan kita tidak bisa melihat bagaimana kiprahnya si Southampton ini berlanjut di Premier League gitu. Soalnya yang paling di antara semua tim yang promosi, gue sih paling paling pengen lihat tuh Southampton sejak ngalahin Arsenal dan kalah dari Man City. Iya. Ini mainnya bagus Bagus banget. banget. Dan mereka itu tidak terkalahkan di 21 pertandingan Iya. Di Championship. Iya. di Championship, dan satu-satunya kekalahan di tengah 21 pertandingan beruntun itu adalah kekalahan ketika menghadapi Man City di Man City. semifinal. Dan itu pun permainannya lumayan oke kan. Sebenarnya Iya. bagus banget tuh. Gue jadi inget ini, Frank Lampard sama Bielsa kan pernah kejadian Iya. ya, Nah, sama itu- derby ya. Jadi sejarahnya itu di FL itu dulu Bielsa memata-matai latihannya Derby County. Iya. Waktu itu kan si Lampard. Nah, waktu itu belum ada peraturannya. Jadi ya udah nggak dimasalahin, cuman nggak sampai kayak gini. Iya. Nah, sejak itu Football League bikin peraturan nggak boleh mata-matai. Makanya Southampton Oh. dibikin kalah dan juga dikurangin poinnya 4 buat Karena musim ada- depan. Berarti Musim depannya Gara-gara minus Bielsa, 4. Musim depan minus 4. Berarti- Itu sejarahnya gara-gara Bielsa di Leeds mata-matain. Tapi menariknya Derby County. kabarnya Tonda Eckert ini pernah melakukan hal yang sama sejak 2016 ketika dia masih di akademinya Köln. Jadi sebenarnya di era analisis ini ya, jadi banyak Iya, hal iya. yang juga plus minus. Menarik banget ini. Bahkan juga di Indonesia sih sebenarnya rumor-rumor spying gitu ada. Bukan hanya di sepak bola, di futsal juga rumor-rumor soal spying latihan gitu ada. Jadi memang menurut gua ya di era yang sangat detail seperti ini, hal-hal seperti itu kayaknya lebih banyak dan memang harus ada peraturan yang lebih Harus ada peraturan. pasti. Tapi menariknya Tonda Eckert ini kan mengakui bukan hanya ketika menghadapi Boro, dia melakukan spying. Iya, Di sebelum beberapa juga. laga juga dia melakukan spying, dan menariknya di laga-laga tersebut justru Southampton nggak menang. Gak menang. Jadi nggak menang. Nah ini gue menarik. Jadi kan sebenarnya di sepak bola modern itu kan udah ada scout, bukan cuman buat scout pemain tapi Iya. scout Scout lawan. lawan. Iya, iya. Yang itu yang mana adalah mereka ngumpulin data dari pertandingan-pertandingan, dianalisis kelebihan kekurangannya ini gitu. Tapi apa yang dicari dari spying? Untuk mendukung latihan? data itu, untuk mendukung data itu. Ini besok Oh, lawan kita. oke. bakal Apa yang lawannya siapin Nih. gitu ya. Maksudnya lebih dipercepat kali ya? Yang menarik nih ya, pelatih timnas kita sekarang John Hetman juga pernah melakukan itu. Betul. Pakai drone waktu ngelatih tim perempuan Kanada kalau nggak salah. Iya. Kanada apa New Zealand, gue lupa deh. Di antara Oke. di antara itulah pokoknya. Oh iya. Pakai drone waktu itu, Gue makanya tuh selalu heran gitu. Kan kita kan sekarang udah ada scout buat lawan yang menganalisis pakai data dari berbagai ribuan atau ratusan pertandingan iya. gitu kan. Kenapa juga harus lu datang ke tempat lain untuk Spying. scout? Kayaknya gitu, lebih ke ini nggak sih, spying. kayak misalnya dari data yang dia scouting itu misalnya ternyata tim ini Kurang, kadang bisa adaptif, dia bisa main pakai 3 back, bisa ini. Itu kan bisa dilihat dari Bukan- pertandingan dong. Maksudnya kayak lebih ke apa ya? apa yang disiapin sebenarnya? Apa yang sih? disiapin ke depannya? Buat Ternyata lawan dia gua. main pakai 4 formasi ini Enggak. dengan taktikal seperti ini, berarti kita harus ngejaga sisi sayap Oke. nih gitu. Mungkin kali gitu Iya, ya. emang kayak gitu. Jadi lo kalau lihat yang kasus Garnacho ngebocorin juga kayak gitu kan. Itu dugaan lo, jangan Itu dugaan. menuduh lo. Enggak, tadi Dari namanya latihan tuh udah kelihatan mainnya bakal kayak gimana, siapa aja yang main. Ya, itu mainnya juga. kayak gimana itu kan dari latihan. si William Salt ini gimana pada akhirnya?
garam. Ini mah Saliba kalau mau bikin restoran Dia- William Saltiba ya udah Saltiba. Dia tapi ini masa depannya katanya tercoreng jadi dia kan Iya, masih iya, padahal magang mau jadi kan. Ya Allah, magang. kasihan banget. Tapi Kasihan kan sih. itu disuruh sama atasannya. Makanya. Gimana dong itu Makanya kalau gimana? ada yang nyiram, Iya, tapi yang dituntut Gua- yang nyuruhnya, jangan yang nyiram. iya benar. Gue tuh pernah inget si Bielsa tuh pas Paigate itu sampai ngejabarin Iya, ke pers ngejabarin itu. ke pers. Ini gue tahu kok Derby County mainnya formasinya begini-begini aja. anjir. Berapa menit main pakai formasi ini anjing banget. Di situ biasa ngasih tahu bahwa gue tuh spy tuh cuman bagian kecil doang Doros Iya, gitu kayak iya. "Ya, ini hal yang gue lakuin Nyari nih, gua pembenaran kumpulin." ya. Nyari Spying pembenaran. itu cuma segini doang Iya, nih iya. tapi emang nggak bagus sih tapi ketahuan gitu tapi gue pengen meyakinkan kepada lo tanpa spying pun gue udah punya banyak Udah pengetahuan datanya, gitu iya, Dan benar. termasuk lawan Boro itu kan menarik juga karena Boro salah satu tim yang juga bunglon sebenarnya. iya Boro Adjustmentnya tuh cepet juga kan timnya. Iya. Tapi itu yang si Southampton itu si anak itu kan begini. Pas ketahuan tuh gimana? Nah, itu konteksnya Nah, itu dari jauh. Kok dari jauh. Fotonya dari jauh jadi abis itu baru Tapi itu di tempat latihan kan dilaporin. di Iya. fotonya gue lihat di tempat latihan. Iya, Kok Itu bisa bahkan- lolos sih? bahkan Itu kan di- pertanyaannya itu loh maksud gue. jadi itu tuh tempat latihan ada lapangan golfnya kalau nggak salah. Oh. Nah di lapangan golf itu dia ininya. Tembusnya. Ada yang masalahin. Ini kan fasilitas umum di lapangan golf, ternyata lapangan golfnya bukan fasilitas umum waktu itu. Dan gitu-gitu intrik-intriknya banyak. Emang masalah banget sih. Ini kalau lo merhatiin media Inggris ini lagi dimasalahin banget. Kita mungkin di Indonesia lihatnya cuman kayak ada Spygate udah gitu doang. Tapi dengan adanya hukuman ini ya, pada akhirnya sih menurut gua ya orang-orang juga berpikir ulang lah kalau Iya. buat Bikin melakukan tempat hal yang latihan, sama iya, ya. iya. Tapi kan yang menariknya setelah tadi malam tuh baru banding Baru bandingan. dan ditolak banding dari Southampton. Yang menarik setelah Southampton ditolak bandingnya, Hull City ingin mengajukan hal lain ke pengadilan. Nah, Jadi mereka merasa harusnya mereka udah langsung lolos ke Premier League, nggak harus ngelawan Middlesbrough karena Middlesbrough secara hasil sudah dikalahkan oleh Southampton dan Southampton dihukum adalah hal yang berbeda menurut Hull Iya. City. Nah ini nanti kita tunggu ya apakah berarti belum tahu nih berarti. Maksudnya masih berjalan nih. Ada satu lagi yang bilang gini. Apa lagi? Yang bilang bahwa peringkat 17 Premier League degradasiin aja udah Hull City sama Middlesbrough jadi promosi. Ya Spurs. Lo kagak gila. Itu curang itu. tapi gini dong, kita Urusan lu udah jadi Spurs kena anjing. Tapi gini. berdua promosi aja. Kita korbanin peringkat 17 gitu. Masa begitu? Masa enakan capek-capek lo itu. Nggak, tapi kita kalau ngeliat dari sudut pandang Hull City ya, dia bukan sepenuhnya oportunis juga. Jadi kenapa pada akhirnya dia mengajukan hal tersebut karena dengan hukuman yang didapat oleh Southampton, Hull City merasa dirugikan. Karena mereka sudah dalam 1 minggu ini persiapan buat menghadapi Melakukan. Southampton. Oh. Sedangkan Middlesbrough, mereka setelah leg kedua kalah, itu pelatihnya langsung bilang, kita besok bakal tetap latihan persiapan lawan Hull City. Jadi secara persiapan lebih siap Middlesbrough Middlesbrough. dibandingkan dengan Hull City. Apalagi nanti final playoff itu hanya 1 leg. Di Wembley. Ya, pokoknya ini ternyata yang problematik gak cuman suatu negara tapi ini juga problematik ya ternyata kasta kedua Liga Inggris paling pecah masa bawa Spurs lagi Enggak, aman ada Manyem. Itu Spurs lagi bercandanya. ada Manyem udahlah. Enggak ada aja. Nggak ada maju juga. Enggak kasihan apa sama itu banyak pemain kreatifnya cedera itu. Madisonnya baru balik tuh. Ya. Tapi mungkin kita udahin dulu lah dari Eropa. Mungkin ada update dari Kanjuruhan nggak nih? Ini kemarin Arul Dagul sempat nonton di Kanjuruhan. Meskipun nontonnya dia awal Maret ya, tapi baru di-post kemarin di beberapa hari lalu. Waktu Arema kalah lawan Bali United 3-4. Nah, menurut dia pengecekan di Kanjuruhan tuh jadi pengecekan terbanyak di antara semua stadion-stadion di Indonesia yang pernah didatengin 3 kali pengecekannya. Terus juga habis renovasi stadionnya jadi bagus banget, tempat duduknya rapi, WC-nya bagus banget di antara stadion-stadion lain yang pernah dia kunjungi. Sayangnya habis pertandingan yang paling banyak sampahnya justru di Kanjuruhan katanya dibanding stadion lain. Itu aja sih update dari Kanjuruhan. Ya, itulah update dari Kanjuruhan. Thank you juga buat Arul Dagul ya, YouTuber papan atas FIFA. Pernah main kesini ya? Pernah main kesini juga. Tapi Tinggal mungkin yuk. nanti kita undang juga guys. Main Nanti kita PS bareng Tio gitu. Iya pernah main PS bareng Bang Tio juga di sini. Ya guys, mungkin itu aja guys dari episode 98 karena 2 episode lagi bakalan episode 100. Berarti kayaknya mungkin pas ya karena gua nggak tahu nih hari Senin atau hari Selasa kita tag lagi. Pokoknya sih ada Jerry. Maunya sih ada Bang Jerry. Nanti episode 100-nya mungkin kita preview Champions League. UEFA Champions League ya. Tapi Bang Jerry balik bawa Ian Wright nggak sih? Enggak, di left dia. Kan ditinggalkan. Ditinggalkan, Raika Ian. ditinggalkan. Bukan right, itu left. Ian Left. Sama seperti kita yang left meninggalkan kalian dulu guys. Tapi yang paling pasti jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga hype. Thank you semuanya udah pada dengerin Box to Box. See you guys Terima kasih. next week. Dadah.